sama bergabung Pak Ahmad Mu'alaf ya. Ayo adu data Murtadin Congor. Oh, oke siap. Sakit kuping sakit lah lo. Kamu punya data nggak? Kalau nggak punya data jangan ngomong ya. Hanya halu gitu kan. Tidak ada lah mu'alaf yang cerdas. Kalau cerdas tidak jadi mu'alaf. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan katanya itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. Dia mengatakan bahwa ajaran Paulus itu memblokir orang untuk berpikir. Wow, hebat sekali narasinya. Ajaran Paulus memblokir orang untuk sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat spesial, cara menghadapi orang yang sombong. Jadi kalau kalian pernah ketemu orang seperti Rina Kecap Micin ini yang ngomongnya seperti seakan-akan hanya dia sendiri yang paling jago di jagat raya ini, nah video ini pas banget buat Anda untuk dijadikan obat awet muda. Kenapa saya bilang bisa dijadikan sebagai obat awet muda? Ya karena akan banyak keongokan-keongokan yang terlontar dari mulut micinnya itu, sahabat. Coba langsung saja kita simak videonya. saya mau menanggapi beberapa pernyataan dari Mu'alaf Jesslyn ini ya. Saya lihat dari narasi-narasinya itu banyak ngaur-ngaur ya, berbicara tentang Rasul Paulus, teman-teman. Ini saya mencatat beberapa pernyataannya, teman-teman, dari Mu'alaf Jesslyn ini ya, yang berbicara tentang Rasul Paulus itu. Ngaur-ngaur nggak jelas itu ngomongannya ya. Sepertinya dia tidak pernah baca Alkitab, teman-teman, tapi sok-sok kepinteran ya, dibumbui dengan Inggris lah dikit-dikit, jadi dikira udah pinter sekali begitu ya, tapi nauzubillah min jalik ya, nggak tahu apa-apa sebenarnya dia itu. Apa pula yang diomongkan dia ini. Nah inilah ciri-ciri orang sombong, sahabat. Baru pembuka saja dia sudah kepanasan dan seperti terbeban mental. Oke, kita lanjut dulu, sahabat. Ya, sama bergabung Pak Ahmad Mu'alaf ya. Ayo adu data Murtadin Congor. Oh, oke siap. Sakit kuping sakit lah lo. Kamu punya data nggak? Kalau nggak punya data jangan ngomong ya. Hanya halu gitu kan. Tidak ada lah mu'alaf yang cerdas. Kalau cerdas tidak jadi mu'alaf. Saya bilang juga apa, orang sombong itu pasti ongoknya bakal nampak terus-menerus. Baru saja menanggapi komentar singkat seperti itu saja sudah kelonjotan, dan yang keluar dari mulutnya pasti rasa iri dengki dan penuh kebencian. Ya oke, teman-teman. Ya, saya akan mulai dari pernyataan pertama dari Jesslyn ini ya. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan katanya itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. Dia mengatakan bahwa ajaran Paulus itu memblokir orang untuk berpikir. Wow, hebat sekali narasinya. Ajaran Paulus memblokir orang untuk berpikir. Dia nggak tahu ya, kalau membaca firman Tuhan itu membuat orang jadi cerdas, karena firman Tuhan itu bekerja, ya kan? Bekerja di dalam diri setiap orang, ya. Dan firman Tuhan itu melebihi akal manusia,
ya. Dan masalah-masalah yang bersifat kerohanian memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang rohani saja. Orang-orang duniawi itu tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Ini namanya blunder. Firman Tuhan tertulis dan bisa dibaca siapa saja, dan bisa ditafsir, bahkan bisa membuat manusia untuk berpikir lebih kritis dengan apa yang dibacanya. Yang namanya firman Tuhan itu kan salah satu kriterianya adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Kalau memang firman Tuhan itu nggak bisa dipahami dengan akal, lalu apa gunanya firman Tuhan itu ditulis? Lalu untuk apa firman Tuhan itu dijadikan sebuah buku untuk bisa dibaca? Jadi Ukhti Jesslyn nggak salah jika memahami surat-surat Paulus tersebut yang akhirnya dia berkata, Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. nah sudah jelas kan sahabat. Jadi ya narasi Rinasi Kecap Micin ini termasuk korban pemblokiran akal yang menjadikannya ongok seperti ucapannya berikut. Jadi tadi dikatakan oleh Jesslyn Mu'alaf ini, ya, Mu'alaf New Mu'alaf ya, hanya tulisan-tulisan, mungkin dia anggap adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu bukan firman Tuhan, iya kan? Dia tidak tahu bahwa semua tulisan yang ada di Alkitab, ya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, itu diilhami oleh Allah. Ya, jadi ketika para nabi dan para rasul menulis, ya, tulisannya di Alkitab, ya, itu diilhami oleh Allah sendiri melalui Roh Kudusnya, begitu, ya. Jadi teman-teman, ini tidak dipahami oleh mereka. Memang dalam ajarannya di seberang sana tidak ada yang demikian, gitu, karena kitabnya konon gedebuk dari langit, ya, jadi tidak pakai ditulis-tulis gitu. Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan sesuai dengan urutan-urutan kejadian-kejadian atau petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh Nabi saat Nabi beraktivitas di waktu itu. Jadi dari mulai misalnya pertama pengangkatan sebagai seorang Nabi, turun Iqra 5 ayat kan. Nah, nanti diperintahkan untuk mulai berdakwah, turun Al-Mudaththir misalnya, ya. Selama berkegiatan kurang lebih sekitar 23 tahun, kurang lebih lah. Ya, kalau mau kita ambil 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kurang lebih, maka bersamaan dengan itu turun ayat. Dahsyatnya Al-Quran diturunkan sesuai kejadian. Ketika lengkap tuntas, diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan sesuai dengan bimbingan malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah mengurutkan urutan ayat-ayat Quran yang telah turun itu sesuai dengan urutan baru yang susunannya Allah berikan petunjuk kepada malaikat, namanya tauqifi. Maka diurutkanlah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi nanti ada sesuai urutan dengan ayat-ayat turun, namanya asbabun nuzul, ya kan? Atau yang dibutuhkannya. Dulu yang menghimpun itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian setelah tuntas selesai, maka diperintahkan Nabi melalui malaikat Jibril untuk membacakan Quran sesuai urutan yang Allah perintahkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang ada sekarang. Dari urutan yang turun itu tersusun rapi, sempurna, diurutkan menjadi Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz dalam Al-Qur'annya, 6.236 ayat. Dahsyatnya apa? 2. 1. Ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Quran, bukan hanya lafadznya. Jadi kalau kita mendalami satu ilmu tertentu yang memperhatikan urutan Quran itu jelas Pak, ada bagian tengahnya, faliyatalattaf di surah Al-Kahf itu. Jadi kalau kita baca dari situ ke belakang sampai ke depan, kita tahu itu tengahnya Quran. Jadi dengan membuka itu saja kita tahu nih kalau ada ayat yang kurang, ya, atau halaman yang hilang, kita tahu tuh. Oh, ini ada yang hilang nih. Ini ada yang kurang nih. Terus urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu berurut secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah, penjelasan Al-Baqarah dirinci di Ali Imran, diurutkan di An-Nisa, terus sampai dengan An-Nas.
Itu mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi jangan nanti ada pertanyaan lagi ya, kenapa mushaf yang ada nggak sesuai dengan urutan asbabun nuzulnya? Ya, bukan tidak sesuai, tapi Allah memberikan sebuah urutan atau satu urutan yang memberikan kurikulum kehidupan. Asbabun nuzul ada babnya sendiri sebagai inspirasi jika menemukan peristiwa serupa bagaimana kita menyikapinya. Sedangkan urutan Quran yang kita dapatkan sekarang adalah kurikulum kehidupan yang utuh, yang tidak hanya mencakup 1-2 peristiwa. Jadi Anda menginginkan satu peristiwa, Allah menginginkan kesempurnaan dari semua etapa kehidupan yang kita lalui. Jelas? Jadi teman-teman, ini tidak dipahami oleh mereka. Memang dalam ajarannya di seberang sana tidak ada yang demikian gitu. Karena kitabnya konon gedebuk dari langit ya, jadi tidak pakai ditulis-tulis gitu. Orang kalau sudah terblokir akalnya, jadinya ongok, bicara tanpa data, yang akhirnya modal kukang, bacot maksud saya. Menafsirkan ajaran Islam dengan rasa benci. Mana kasihnya? Ajaran kasih kok sukanya fitnah. Kampret betul kan? Kampret. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.